Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit prediksi soal UP PPG dalam jabatan tahun 2022. Di sini soal yang akan kita bahas hari ini itu adalah konsep dasar ilmu pendidikan, yaitu konsep dasar, rasional, dan landasan ilmu pendidikan. Langsung saja kita menuju ke soalnya. Soal nomor 1. Seorang guru mengajar dalam kelas dengan metode ceramah, sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada guru, sedangkan siswa pasif karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk ke dalam proses pendidikan yang beraliran. A. Behavioristik, B. Perennialisme, C. Humanisme, D. Esensialisme, E. Rekonstruksionisme. Di sini kalau kita coba untuk kita teliti, teman-teman semua, behavioristik ini adalah teori belajar, bukan metode. Perennialisme ini bisa masuk ke metode, kalau yang ini. Kemudian humanisme ini pengecoh saja menurut saya, karena ini tidak masuk ke dalam teori. Ini bukan jawabannya, teman-teman. Kemudian esensialisme itu bisa masuk ke metode juga, ini juga bisa. Kemudian rekonstruksionisme ini teori, teman-teman. Jadi saya rasa A ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian C ini juga bukan, E ini juga bukan. Itu menurut saya. Jadi antara B dan D. Nah, kalau asumsi saya, jawaban yang tepat itu adalah D ya, karena di sini ada bahasa eses di sini. Nah, jadi esensialisme itu intinya salah satu, misalnya guru itu lebih aktif dibandingkan siswanya. Menurut saya esensialisme itu adalah jawaban yang tepat. Sedangkan perennialisme ini adalah, kalau kita cari referensinya, ini mengenai perubahan tingkah laku, teman-teman. Ya, perubahan tingkah laku. Jadi bukan jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat itu adalah D. Kalau ada kesalahan mohon dikoreksi, teman-teman. Lanjut, soal nomor 2. Tujuan pendidikan bangsa Indonesia itu pembentukan manusia yang ideal. Berikut ini implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut adalah. Berarti kita itu intinya dari soal ini adalah implementasi sila kelima dalam pendidikan. A. Guru mengarahkan peserta didik untuk taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena kalau kita bunyikan sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau mengarahkan peserta didik, saya rasa ini bukan jawaban yang tepat ya, teman-teman. Kita cari bahasa yang ada sosialnya seperti itu ya. Kemudian B. Orang tua memberi contoh kepada anak untuk tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Di sini yang diminta itu adalah sosial seperti itu. Jadi kalau memberi contoh berarti ini belum melibatkan peserta didik kita seperti itu. Jadi ini juga bukan jawaban yang tepat. Kalau C, peserta didik diajarkan untuk mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. Ini juga bukan jawaban yang tepat menurut saya. D. Pendidik mengikuti PPG untuk meningkatkan kreativitas. Ini jauh sekali ya, bukan ini, teman-teman. Berarti jawaban yang tepat itu adalah E. Sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Berarti di sini ada stakeholdernya, kemudian juga ada objeknya seperti itu. Kemudian juga ada kegiatan di sini bakti sosial. Jadi menurut saya itu jawaban yang lebih tepat itu adalah E, teman-teman. Apabila saya salah dalam memberikan jawaban, mohon dikoreksi ya, teman-teman ya. Kemudian di sini nomor 3. Berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktik pendidikan. Berarti kegiatan ya, dalam praktik pendidikan. Nah, A. Ibu Ani sedang membaca buku psikologi pendidikan. Tidak ada ya praktiknya ya. B. Ibu Ani dan Pak Hidi sedang berdiskusi tentang pengertian. Oh, udah jelas, ini bukan jawaban yang tepat. C. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. Bisa.
Ini bisa kita masukkan teman-teman karena di sini ada bahasa mengajarkan, ya. Kemudian D, Pak Budi sedang mencari ide. Ini berarti belum. Pak Hajar sedang mendownload. Ini kan juga belum, ini mendownload, ya. Nah, berarti ini bukan jawaban yang tepat. Berarti menurut saya itu jawaban yang tepat itu adalah C, teman-teman. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Kemudian nomor 4, sebagai humanisasi bukan berarti pembentukan manusia atau peserta didik di sini oleh manusia lainnya atau pendidik, sebab asumsinya bahwa manusia atau peserta didik itu adalah titik. Nah, A, manusia merupakan makhluk otonom. Bisa jadi ini, ya. Ini bisa jadi ini mendekati sekali ini, teman-teman. B, pribadi yang berkembang dan berakal. Pribadi yang berkembang dan berakal. Ini kan humanisasi, ya. Pendidikan bukan berarti pembentukan manusia kayak gitu, ya. Berarti ini kan bisa kita jadikan ini kan udah gampang seperti itu. Jadi menurut saya bukan ini. C, makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain, bukan ini, teman-teman. Makhluk yang memiliki moral sehingga dapat membedakan baik dan buruk. Ini bisa jadi, teman-teman. Kemudian E, makhluk religius yang diciptakan oleh Tuhan. Ini bukan jawaban yang tepat, bukan ini yang diminta. Jadi menurut saya itu lebih tepat itu adalah di sini kan ada bahasa pembentukan, ya teman-teman, ya. Berarti arahnya ke otonom kalau menurut saya, ya. Jawabannya itu A, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 5. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah, berarti kata kunci pertanyaannya ini adalah manfaat mempelajari, ya teman-teman. A, memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. Kalau menurut saya ini bukan jawabannya, teman-teman. Saya langsung bisa mendiskualifikasi ini karena di sini kan kita tujuannya itu inti dari soal ini kan manfaat mempelajari, ya teman-teman. Kemudian B, menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. Ini juga bukan. C, membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. Ini bisa teman-teman. D, meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik. Berarti di sini ada pola pikir, pola kerja. Ini lebih tepat, ya teman-teman, ya. Lebih mengarah, ya. Kemudian E, memahami berbagai pasal. Menurut saya ini bukan jawaban yang tepat. Kalau dibandingkan opsi D dan opsi C, saya lebih memilih opsi D karena di sini ada bahasanya meningkatkan perkembangan, ya. Kalau kita mempelajari sesuatu itu berarti kita tujuan itu untuk meningkatkan kemampuan atau perkembangan kita, ya kan, seperti itu. Menurut saya itu jawabannya adalah D, teman-teman, ya. Kemudian kita lanjutkan, teman-teman, ke soal nomor 6. Berikut ini implikasi landasan historis dalam proses pendidikan Indonesia. A, guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tut Wuri Handayani. Ini sangat tepat sekali, ya teman-teman, ya. Landasan historis kita, ya. Kalau saya sih langsung bisa, nggak perlu baca yang lainnya, ini sudah tepat, ya, Tut Wuri Handayani. Jadi kalau saya menilai soal ini jawaban yang tepat, teman-teman, karena peran kita itu yaitu, ya, semboyan kita itu Tut Wuri Handayani. Menurut saya seperti itu. Jawabannya adalah A kalau menurut saya, teman-teman. Kalau saya salah dalam memberikan jawaban, mohon dikoreksi di kolom komentar, teman-teman. Kita lanjutkan soal nomor 7, ya. Pengertian landasan dibagi dua, yaitu landasan fisik dan landasan konseptual. Berikut ini yang termasuk dalam landasan konseptual adalah. Berarti di sini itu adalah intinya yang mengatur, berarti, ya. Yang mengatur seperti itu. Kalau di sini
Yang mengatur itu kalau menurut saya itu adalah kalau A, kurikulum dan silabus, tidak tepat teman-teman ya. Berarti di sini intinya itu secara umum teman-teman. Kalau kurikulum dan silabus itu udah sudah mengarah ke khusus seperti itu. Kalau Pancasila dan undang-undang ini kalau menurut saya ini jawabannya teman-teman. Kalau kerangka berpikir itu bukan ya. Desain bangunan apalagi, tujuan pendidikan pun juga bukan. Kalau menurut saya itu Pancasila dan undang-undang dasar teman-teman. Karena di sini sudah ada semua ya. Di dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945 sudah ada semua seperti itu. Jadi jawabannya adalah B teman-teman. Lanjut soal nomor 8. Pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan A. Psikologi pendidikan. Nah, di sini kan perkembangan peserta didik ya jatuhnya. Bisa ini psikologi, sosiologi pendidikan. Ini kebalikan dari psikologi pendidikan. Kalau menurut saya ini bukan jawaban yang tepat. Religi pendidikan, bukan. Ekonomi pendidikan, bukan. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan, menurut saya bukan. Jawaban yang tepat itu bagi saya ya, kalau saya yang membaca soalnya. Karena di sini kan ada namanya tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Menurut saya itu jatuhnya itu ke psikologi pendidikan, teman-teman. Jawabannya itu adalah A. Kalau salah, mohon dituliskan di kolom komentar, teman-teman ya. Lanjut ke nomor 9. Soalnya, sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, berarti ini religius ini teman-teman ya. Berarti kita dicari untuk landasan religius, cari teman-teman. Nah, yuridis bukan, psikologis bukan. Nah, ini religius ya. Sosiologis bukan, historis bukan. Menurut saya ya teman-teman, saya langsung bisa menganalisa seperti itu. Jadi cari kata kuncinya terlebih dahulu. Menurut saya kata kuncinya itu. Jadi jawabannya itu adalah C teman-teman. Kalau salah mohon dituliskan di kolom komentar teman-teman. Soal nomor 10. Salah satu pusat pendidikan bagi anak adalah keluarga. Nah, orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan, pada hakikatnya menanamkan pada anak. Nah, berarti di sini kan kesehariannya itu rajin melaksanakan ibadah ya. Kemudian sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berarti di sini itu hakikatnya itu apa yang kita tanamkan kepada anak tersebut, seperti itu. Di sini opsi A, hak dan kewajiban, bukan ya. Kejujuran dan toleransi, bukan menurut saya. Gotong royong dan tanggung jawab, bisa. Termasuk bisa nggak ya? Ya kalau saya sih bisa ini. Kedisiplinan dan tanggung jawab, ini lebih tepat. Ini lebih tepat. Berarti ini kita diskualifikasi. Kemudian kejujuran dan tenggang rasa. Kalau menurut saya bukan ini ya, teman-teman. Karena di sini kan keseharian yang rajin, seperti itu. Berarti kalau rajin itu harus disiplin dan juga harus tanggung jawab. Menurut saya itu D jawabannya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikannya, dalam bertutur bahasa dan jawaban-jawaban yang salah ataupun analisa saya yang belum tepat, mohon dikoreksi di kolom komentar. Karena saya hanyalah manusia biasa, tujuan saya hanya untuk membantu kita semua agar persiapan kita menuju UPPPG ini menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.